Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas sertifikasi pendidik PPG bagi guru tertentu di modul 3 pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus di topik yang kedua. Dan temanya itu yang kita bahas saat ini, cerita reflektif. Nah, sebelum kita pembahasan cerita reflektif yang akan kita bahas, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya dan like. Oke, kita akan buka cerita reflektif. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu Guru, sebelum kita mengakhiri modul ini, mari kita merenung sejenak mengenai hal menarik apa yang Bapak Ibu Guru dapatkan dari modul ini. Apa saja praktik baik yang sudah Bapak Ibu Guru lakukan di modul ini, dan renungkanlah apa yang ingin Bapak Ibu Guru lakukan supaya menjadi lebih baik dalam memahami modul ini. Nah, ini jawaban dari referensi saya, mungkin jawaban Bapak Ibu Guru berbeda. Ini jadikan referensi atau jadikan contoh lah ya. Nah, jawabannya itu proses baik yang saya lakukan di dalam proses belajar mengajar di kelas. Saya selaku pendidik selalu menerapkan dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua peserta didik, termasuk kebutuhan khusus yang berkebutuhan khusus. Karena pendidikan inklusif berbeda dengan model pendidikan tradisional. Kalau pendidikan inklusif mengintegrasikan semua peserta didik ke dalam lingkungan yang sama. Tujuannya untuk menciptakan belajar yang mendukung peserta didik. Dan penting bagi saya untuk memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus di dalam konteks pendidikan inklusif, karena untuk meningkatkan komunikasi dalam pemberian dukungan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dan saya melakukan penyesuaian metode pengajaran untuk mendukung peserta didik berkebutuhan khusus dalam kelas inklusif. Karena penting bagi saya untuk memahami keberagaman peserta didik di kelas inklusif, karena untuk meningkatkan partisipasi keterlibatan semua peserta didik. Itu hal yang menarik bagi saya. Yang paragraf pertama mengenai menciptakan lingkungan yang mendukung semua peserta didik. Tuh. Jadi tujuannya itu sama, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua peserta didik. Yang paragraf kedua itu penting bagi saya untuk memiliki pemahaman mendalam. Nah, ini karena meningkatkan komunikasi dalam pemberian dukungan peserta didik kebutuhan khusus. Jadi yang paragraf kedua ini harus memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan peserta didik. Pemberian dukungan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Saya melakukan penyesuaian metode pengajaran peserta didik
berkebutuhan khusus dan kelas inklusif. Yang paragraf terakhir penting bagi saya untuk memahami keberagaman peserta didik di kelas inklusif karena untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan semua peserta didik. Itu cerita reflektif saya jadikan referensi untuk Bapak Ibu guru. Nah, ini cerita reflektifnya untuk jangan lupa diklik subscribe dan like, dan jangan lupa diklik loncengnya setelah subscribe untuk materi atau yang harus diisi yang di-upload ke Google Drive ada di channel ini, bisa dilihat. Nah, untuk cerita reflektif ini saya akhiri untuk kali ini, dan jangan lupa klik subscribe. Oke, terima kasih.